Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi kita dalam renungan pada saat pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas berkat kasih dan kemurahan-Mu bagi kami. Kami boleh bangun saat pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, yang kuat, dan kami percaya ada berkat-berkat yang baru Engkau siapkan bagi kami. Berfirmanlah, hati kami telah siap. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Renungan kita saat pagi hari ini terambil dalam 1 Korintus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada hari-hari ini kita melihat bahwa iblis dengan begitu gencarnya membuat perpecahan baik di dalam sebuah organisasi gereja maupun antar denominasi gereja, antar jemaat, di dalam keluarga rumah tangga, dan berbagai lain sebagainya. Target iblis adalah menghancurkan umat kepunyaan Tuhan. Target iblis adalah mencerai-beraikan umat kepunyaan Tuhan. Tetapi apa pesan firman Tuhan pada saat pagi hari ini? Firman Tuhan berkata bahwa demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita, saya dan saudara, seia sekata. Seia sekata artinya satu tujuan, satu pandangan, satu visi dan misi, yaitu sebagai warga kerajaan sorga. Tujuan kita adalah sorga itu sendiri, bukan lagi tentang dunia ini, bukan lagi tentang keinginan-keinginan daging yang akan memuaskan kehidupan daging ada dalam dunia ini, tetapi satu hati kita sebagai gereja Tuhan, membangun tubuh Kristus yang akan menuju kepada gereja yang sempurna di akhir zaman. Kita mungkin berbeda denominasi gereja, kita mungkin berbeda suku, berbeda latar belakang, tetapi kita satu adalah warga kerajaan Allah. Firman Tuhan mengingatkan kita supaya jangan ada perpecahan di antara saya dan saudara. Mari kita satukan hati, satukan pikiran kita untuk memandang kepada salib Kristus, sebab Dia mati, Dia bangkit, supaya saya dan saudara memperoleh kerajaan hidup kekal untuk selama-lamanya. Tidak ada lagi yang berpikir bahwa saya adalah orang yang paling benar, atau gereja saya adalah gereja yang paling tepat, gereja yang paling benar. Tidak. Firman Tuhan berkata bahwa di hari-hari terakhir Tuhan akan mempersatukan. Tidak ada denominasi gereja, tidak ada suku, tidak ada kasta atau orang-orang yang spesial, tapi kita semua sama di mata Tuhan, adalah pengikut Kristus yang akan menerima mahkota kehidupan kekal bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan sorga. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah ada perpecahan di antara saya dan saudara. Kalaupun ada begitu banyak persoalan pergumulan yang mungkin kita hadapi, baik secara pribadi, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dalam setiap usaha kita, atau dalam setiap apapun yang saat ini sedang kita kerjakan, yang sedang kita lakukan, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa mari kita seia sekata di dalam Tuhan. Jangan ada perselisihan, jangan ada perpecahan di antara saya dan saudara, tetapi marilah kita erat bersatu dan sehati sepikir, kata firman Tuhan, di dalam Tuhan. Sebab orang-orang yang sehati sepikir adalah orang-orang yang menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupannya, kerajaan Allah dalam keluarganya, kerajaan Allah dalam pekerjaannya, bahkan dalam apapun yang Bapak Ibu Saudara kerjakan.
Ketika saudara berdoa, di sana ada kesehatian, di sana ada sehati sepikir, di sana ada satu tujuan, maka ada kemuliaan Tuhan dan ada mujizat yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, ini menjadi renungan firman Tuhan saat pagi hari ini, mengingatkan kepada saya dan saudara supaya kita seia sekata, jangan ada perpecahan di antara kita, tetapi sebaliknya supaya kita erat bersatu dan sehati di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur untuk renungan firman-Mu pagi hari ini, mengingatkan bagi kami untuk kami terus memandang kepada salib Tuhan, memandang kepada karya pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk mempersatukan kami, di mana kami sedang menuju kepada gereja yang sempurna, untuk tidak ada perpecahan yang terjadi di dalam kehidupan gereja, baik di dalam kehidupan keluarga, baik di dalam kehidupan kami secara pribadi dalam kami beribadah kepada-Mu ya Bapa. Biarlah fokus kami hanya untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berdoa saat pagi hari ini, jika ada umat kepunyaan-Mu yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mereka sedang bergumul untuk keluarga, rumah tangga, suami istri, anak-anak, setiap pekerjaan, usaha mereka, terjadi perselisihan, terjadi perpecahan atau apapun bentuknya, hamba-Mu berdoa, patahkan setiap roh kuasa iblis, kuasa kegelapan yang akan menghancurkan setiap keluarga, setiap gereja, setiap jemaat, bahkan kelompok-kelompok yang memuji memuliakan Tuhan. Hamba-Mu berdoa, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah tali persatuan daripada Tuhan menjadi bagian milik kami semua, menjadi bagian milik umat kepunyaan-Mu, dan kami akan melihat kami menjadi gereja yang utuh, gereja yang sempurna di hadapan-Mu ya Bapa. Bahkan hamba-Mu berdoa, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah imannya dikuatkan, yang bersusah hati Engkau beri penghiburan, yang tertutup jalan, pintu-pintu berkat yang baru daripada-Mu menjadi bagian milik kami semua. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur kami terima berkat yang baru pada saat pagi hari ini. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah setiap pekerjaanmu, usahamu, bahkan apapun yang kau kerjakan yang tidak menyimpang dari firman Allah. Kesana ada berkat-berkat yang baru yang Tuhan perintahkan akan menjadi bagian milikmu. Tuhan kiranya angkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Semakin hari engkau naik dan bukan turun. Terimalah berkat, rahmat, hikmah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta karunia baru dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, menjemput kita semua berkerajaan kekal untuk selama-lamanya. Berkat sepenuhnya terimanya di dalam nama Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.